Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah, NIM 18043053. Pada video kali ini, saya akan memberikan pembahasan mengenai persoalan-persoalan pada buku Sistem Informasi Manajemen. Buku yang pertama yaitu buku Balzan. Pertanyaannya, what are ethics and a police and why are they important to a company? Jawabannya, etika dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai, perilaku, moral yang diyakini suatu organisasi yang baik untuk operasinya dan diikuti oleh orang-orang dalam perusahaan tersebut. Mengapa etika ini penting pada suatu perusahaan? Karena etika ini mampu mempertahankan budaya perusahaan dari standarisasi bisnis yang semakin lama semakin meningkat di pasar. Yang kedua, dengan etika dapat mengembangkan budaya kerja yang positif dan sehat, karena dengan karyawan yang menerapkan norma dan nilai etika mampu menciptakan lingkungan yang beretika. Yang ketiga, etika ini mampu meningkatkan produktivitas. Dan yang keempat, mampu mengurangi risiko keuangan perusahaan melalui peningkatan produktivitas. Sedangkan e-policy itu sendiri dapat diartikan sebagai electronic ethical policy, yaitu masalah yang berkaitan dengan sistem informasi dan etika apa yang harus diikuti. Mengapa e-policy ini penting pada perusahaan? Karena e-policy ini menjadi elemen inti perusahaan untuk menghindari kesalahan manual, karena biasanya kesalahan manual ini disebabkan oleh pencatatan manual. Dan yang kedua, memberikan tingkat perlindungan dan keamanan informasi yang sangat tinggi. Dan yang ketiga, kebijakan ini memiliki jangkauan yang sangat luas, baik untuk karyawan, perusahaan, maupun pemangku kepentingan yang lainnya. Pertanyaan yang kedua, what is the correlation between privacy and confidentiality? Privasi adalah kontrol atas diri sendiri atau hak untuk memilih yang disukai atau tidak. Sedangkan kerahasiaan adalah jaminan bahwa informasi itu tetap bersifat pribadi hanya untuk orang yang berwenang. Memiliki privasi itu sangat penting bagi setiap orang, karena privasi merupakan hak asasi manusia yang bersifat fundamental. Privasi terkait dengan kerahasiaan, namun berbeda karena kerahasiaan ini menyimpan pesan atau informasi apapun dari siapapun yang tidak berwenang. Contohnya saja, ada pihak profesional medis yang menelpon ke rumah kita. Namun jika bukan kita yang mengangkat telepon, maka pihak medis tersebut tidak akan memberikan informasi tanpa persetujuan kita sendiri. Pertanyaan yang ketiga, why is security a business issue, not just a technology issue? Jawabannya, keamanan menjadi masalah bisnis saat perusahaan itu tidak mampu melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam mengamankan informasi pribadi. Jika seseorang karyawan melihat hal-hal yang tidak sesuai, maka akan menghilangkan etos kerja mereka dan mempengaruhi bisnis. Sehingga harus ada kekuatan dalam keamanan bisnis untuk mencari tahu masalah dan menyelesaikannya. Selain itu, ketika keamanan dilanggar di dalam maupun di luar bisnis, maka akan berpengaruh terhadap bisnis itu sendiri, karena terdapat informasi penting yang disimpan oleh bisnis yang mampu menjadi resiko. Pertanyaan yang keempat, how can a company participating in e-business keep its information secure? Jawabannya, perusahaan saat melakukan transaksi itu perlu memiliki perlindungan IT untuk menghindari pencurian informasi konsumen maupun virus yang mampu merusak sistem pertahanan perusahaan. Beberapa cara untuk melindungi data yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu memperbarui sistem informasi menuju yang lebih canggih. Yang kedua, mengubah kata sandi. Yang ketiga, menggunakan perangkat lunak enkripsi. Dan yang keempat, memberikan akses terbatas kepada informasi rahasia, hanya pihak-pihak tertentu yang bisa memiliki akses tersebut. Untuk menghindari transfer informasi yang tidak diinginkan, organisasi dapat melakukan yang pertama, penggunaan perangkat lunak untuk memindai konten, seperti email, yang berfungsi untuk mencegah pengetahuan dari perusahaan online. Dan yang kedua, organisasi online juga dapat mengenkripsi file dan mengacak data sedemikian rupa sehingga tidak dapat dikompromikan. Dan yang ketiga, kita perlu menyiapkan firewall untuk melindungi data-data perusahaan. Yang keempat, mencadangkan data dan menyimpannya di tempat yang aman. Dan yang terakhir, kita dapat mengelompokkan data ke dalam berbagai jenis perlindungan. Buku yang kedua yaitu buku Laudon. Pertanyaan yang pertama,
What ethical, social, and political issues arise by information system? Jawabannya, teknologi informasi memperkenalkan perubahan di mana hukum dan aturan perilaku yang dapat diterima belum dikembangkan, meningkatkan daya komputasi, penyimpanan dan kemampuan jaringan termasuk internet, memperluas jangkauan tindakan individu dan organisasi, serta memperbesar dampaknya. Dengan kemudahan dan anonimitas informasi yang sekarang dikomunikasikan, disalin, dimanipulasi dalam lingkungan online, menimbulkan tantangan yang baru terhadap perlindungan privasi dan kekayaan intelektual. Di sini, masalah etika, sosial, dan politik yang diangkat dari suatu sistem informasi. Yang pertama, yaitu hak dan kewajiban informasi. Ini berhubungan dengan hak sebagai individu, hak apa yang perlu dilakukan individu terhadap informasi mereka, serta kewajiban apa yang perlu mereka lakukan terhadap informasi tersebut. Yang kedua itu akuntabilitas kontrol, bagaimana informasi itu dijaga keamanannya. Dan yang ketiga kualitas sistem, yaitu sistem yang digunakan untuk melindungi informasi. Dan yang keempat kualitas hidup. Dan yang kelima hak dan kewajiban properti, bagaimana hak dan kewajiban properti ini dilindungi oleh masyarakat digital. Pertanyaan yang kedua, what specific principle for conduct can be used to guide ethical decision? Jawabannya, ada 5 langkah dalam analisis etika. Yang pertama itu kita melakukan identifikasi dan menjelaskan fakta secara jelas. Dan yang kedua, kita mendefinisikan konflik atau dilema dan identifikasi nilai-nilai tingkat tinggi yang terlibat. Yang ketiga, kita melakukan identifikasi pemangku kepentingan. Yang keempat, kita identifikasi opsi yang dapat kita ambil secara wajar. Dan yang terakhir, kita dapat melakukan identifikasi konsekuensi potensial dari pilihan Anda. Sedangkan 6 prinsip etika, yang pertama itu Golden Rule. Prinsip ini menjelaskan bahwa kita melakukan sesuatu kepada orang lain sebagaimana kamu ingin melakukan sesuatu kepada diri kamu. Sedangkan prinsip Immanuel Kant's categorical imperative menyebutkan bahwa prinsip etika itu jika suatu tindakan tidak tepat untuk dilakukan semua orang, maka itu juga tidak tepat untuk siapapun. Prinsip selanjutnya yaitu Descartes' Rule of Change. Prinsip ini menjelaskan bahwa jika suatu tindakan tidak dapat dilakukan berulang kali, maka tindakan tersebut tidak benar sama sekali. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip Utilitarian Principle. Prinsip ini menjelaskan bahwa kita harus mengambil tindakan yang mencapai nilai lebih tinggi atau yang lebih besar. Yang prinsip selanjutnya yaitu Risk Aversion Principle. Prinsip ini menjelaskan bahwa kita mengambil tindakan yang menghasilkan paling sedikit kerugian atau kemungkinan biaya yang paling kecil. Dan prinsip yang terakhir yaitu No Free Lunch Rule. Prinsip ini mengasumsikan bahwa hampir semua benda berwujud dan tidak berwujud dimiliki oleh orang dalam pernyataan khusus maupun sebaliknya. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan kasus dari buku Kelly. Is using AC mannequins in stores an ethical practice? Why or why not? Support your answer. Jawabannya, ya, gunakan boneka AC di toko dan praktis merupakan praktik yang etis. Karena toko adalah tempat umum yang biasanya memiliki kamera untuk tujuan keamanan. Oleh karena itu, pelanggan berharap untuk direkam saat mereka memasuki toko. Pengecer yang menggunakan kamera untuk mendeteksi pencurian dan memposting pemberitahuan yang memperingatkan pelanggan bahwa mereka mungkin difilmkan tidak bersalah atas pelanggaran etika. Selain itu, AC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengecer karena tidak menyimpan data apapun. Selain itu, praktik ini memungkinkan pengecer untuk mengumpulkan data demografis dan pola belanja pelanggan untuk meningkatkan pengalaman belanja mereka sambil menjaga semua identitas tetap anonim. Pertanyaan yang kedua, if stores notify people that they may be filmed, do the stores have to indicate how they might be filmed? What are the ethical implications of how stores make this notification? Jawabannya, ya, toko harus menunjukkan bagaimana orang itu difilmkan. Jika tidak, ini dapat dianggap sebagai pengumpulan data pribadi tanpa persetujuan.
karena ini adalah teknologi yang relatif baru serta banyak orang yang tidak menyadarinya. Implikasi etis dari memberitahu orang tentang hal ini adalah toko-toko dapat mengingatkan pelanggan bahwa mereka sedang difilmkan dalam boneka. Selanjutnya, tidak ada gambar yang disimpan oleh toko serta toko menjaga identitas. Pertanyaan yang ketiga, what's knowing that the mannequins may be watching your change your shopping behavior? Why or why not? Explain your answer. Jawabannya, tidak. Jika mengetahui bahwa boneka-boneka itu sedang memperhatikan atau mengawasi saya ketika berbelanja, tidak akan mengubah perilaku belanja saya. Sebab ketika saya pergi ke tempat umum seperti toko, saya juga berharap untuk direkam maupun ditonton. Walaupun ada beberapa orang yang merasa risih atau kurang nyaman, namun dengan adanya hal tersebut, saya akan melakukan sesuatu tanpa membuat suatu kesalahan atau melanggar aturan, sehingga saya tidak perlu khawatir direkam oleh manekin. Pertanyaan yang terakhir, what are the privacy implications of the IC mannequins, given the stores already have security cameras placed in strategic location? Mannequin IC memproses data tentang perilaku belanja pelanggan secara real time. Perangkat lunak ini membuat profil demografis yang digunakan untuk menebak usia, jenis kelamin, dan ras setiap pelanggan. Namun, identitas orang akan dirahasiakan. Inilah poin pentingnya. IC ini mirip dengan teknologi yang digunakan dalam kamera keamanan overhead. Namun, ia mengumpulkan informasi lebih baik karena ditempatkan pada ketinggian yang sama dengan mata sehingga mampu mengundang perhatian pelanggan. Manekin ini digunakan untuk meningkatkan penjualan dan menyesuaikan pelanggan berbelanja dan produk. IC dilindungi oleh lisensi televisi sirkuit tertutup pengecer karena tidak menyimpan data apapun, sehingga perlu diketahui bahwa harus ada tanda peringatan tentang penggunaan boneka tersebut untuk tujuan komersial, bukan untuk penggunaan pribadi. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.